Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya ucapkan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita bersuka cita di dalam Yesus. Ada waktu pagi, tadi pagi kita bekerja. Ada waktu malam kita kumpul dengan keluarga. Ada waktu kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus bersama saya, ayo kita rajin baca Alkitab ya. Rajin mendengarkan firman Tuhan saya sampaikan. Karena saya baca firman Tuhan berurutan terus. Dari 1 Januari 2021 sampai hari ini 25 Oktober 2023, berurutan terus. Kalau Bapak cari di YouTube atau di WhatsApp, dari tanggal 1 Januari 2021 itu saya membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, berurutan terus. Sampai hari 25 Oktober 2023, berarti hampir 3 tahun. Sudah sampai di Sakaria pasal 9 ayat 1 sampai 17. Tapi untuk perjanjian baru 1 Januari 2021 malam hari, tiap malam saya baca perjanjian baru. Sudah selesai sampai tanggal 14 Januari 2023. Jadi berlangsung 2 tahun dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau atas izin Tuhan, secara korporat dan secara online, ada di YouTube. Bapak Ibu kalau mau cari Pastor Yakob Rahmat gitu ya, atau Pendeta Yakob Rahmat, ada di YouTube. Bapak Ibu tinggal cari di situ ya. Sudah berlangsung perjanjian baru, sudah selesai. Semua karena anugerah Tuhan, berurutan sudah. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin dari sejak 1 Januari 2021, kalau atas izin Tuhan sampai nanti akhir bulan Oktober, kita akan akhiri sampai Maliaki ya, anugerah Tuhan. Berarti puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan secara online sudah bersama Bapak Ibu membaca Alkitab lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau sudah selesai, rencana saya akan ulang kembali atau saya sampaikan firman Tuhan per topik ya. Saya bawa di dalam doa. Itu firman Tuhan, bukan firman saya, bukan firman manusia, tapi firman dari Tuhan. Kita akan anak Tuhan Yesus. Kalau kita anak Tuhan Yesus, harus taat kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kita baca Sakaria pasal 9 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Amin. Tuhan nanti akan datang pada harinya Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi yang penting kita mempersiapkan menjelang hari Tuhan yang besar, hari yang mulia. Biar Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dan kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam Kristus Yesus. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, orang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti tidak ada pengadilan. Karena kita dicinta oleh Tuhan Yesus dan kita ada di dalam firman-Nya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Bersama Yesus kita lewati hidup yang penuh dengan tantangan, hidup penuh perjuangan. Jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Perkenananmu
kemuliaan. Kuatkanlah hatiku, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang bertindak, amin, haleluya, menyelamatkan hidupku, haleluya. Kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidupku, amin, haleluya. Engkau ada, amin, haleluya, bersamaku di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Sumber kekuatan dalam hidupku itulah dari Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Yesus, amin, haleluya. Bersama-Mu Tuhan Yesus, dalam Mazmur 121 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, 7, dan 8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perkenanan yang teguhkan hatiku, amin, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang sangat kucintai. Engkau satu-satunya Bapa, tidak ada pribadi lain, hanya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan daripada-Mu, haleluya. Engkau Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna, amin, haleluya. Sucikanlah mulutku ya Tuhan, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku, semua khilafku. Ampuni ya Tuhan Yesus. Perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam yang begitu indah karena hidupku bersama dengan Yesus.
bersamamu Bapa. Aku lewati apapun bentuk perjuangan tantangan hidupku. Bersama dengan Yesus, hidupku berkemenangan, karena Engkau sumber kekuatanku. Engkau berfirman, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah Yesus, Engkau penjagaku. Tuhanlah Yesus naunganku. Engkau ada bersamaku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena firman Allah senantiasa digenapi di dalam kehidupan kita. Mohon maaf saudara. Saya menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Biar kita terus bersemangat di dalam Yesus. Karena Tuhan katakan dalam Mazmur 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, sebentar malam kita tertidur, kita capek manusia berdosa, kita bisa tidur terlelap, tapi Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah penolong kita. Bahkan di Mazmur 127 ayat 2 saya mau baca. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Oh, luar biasa kata di dalam Yesus Bapa kita yang sangat baik. Tidur pun kita diberkati. Percuma kita kerja keras kalau di luar Yesus. Ya, seperti Yohanes 21 pada waktu Petrus, ya, dia seorang nelayan yang profesional. Dia ajak teman-temannya, ayo kita mencari ikan, menangkap ikan. Tapi kita firman Tuhan katakan dalam Yohanes 21, semalam-malaman tidak dapat apa-apa, saudara. Karena tanpa Yesus kita nothing. Tuhan berfirman dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pentingnya kita selalu mau bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa hidup berkemenangan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Sakaria pasal 9. Kita mau baca, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Nanti Tuhan segera datang. Sudah berkali-kali saya sampaikan firman Tuhan. Makin hari kita makin mendekati kedatangan Tuhan. Contoh konkret aja lah. Minggu depan kita sudah bulan November. Ya, bukan bulan Oktober lagi. Berarti mendekati hari Natal. Mendekati kedatangan Tuhan. Itu aja gampang logikanya begitu. Saudara. Suatu hari Natal, Yesus pasti datang, saudara. Cepat atau lambat, ya, Tuhan pasti datang. Karena Dia tuh ingin menyelamatkan umatnya. Ya, karena dunia begitu kacau. Mari kembali kepada firman Tuhan, saya mau baca. Sakaria 9 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala usul Israel. Amin, saudara. Kalau kita lihat di sini, di Damsyik itu semua ada Tuhan, ya, kepunyaan Tuhan. Kalau kita baca Yesaya pasal 17, ya, saya selalu kaitkan dengan firman Tuhan disebut Damsyik. Yesaya 17 ayat 1, 2 dan 3 dikatakan ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan, ya. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik, ya. Jadi ini firman Tuhan digenapi, saudara, ya. Berikutnya, ya, saya mau baca. Juga Hamat yang berpatas kepadanya pula Tirus Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut dan kota sendiri akan habis dimakan api. Amin. Tirus, ini firman Tuhan digenapi, saudara. Dunia akan dimakan api nanti. Kalau kita baca dalam Amos pasal 1 ayat 10, saya mau baca, ya. Karena semua berkaitan sama firman Tuhan yang berkaitan dengan Tirus, ya, tadi Tirus akan makan api. Firman Tuhan Amos 1 ayat 10, aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Demikian firman Tuhan. Jadi semua akan dimakan habis. Api termasuk dunia ini, saudara. Ini lambang daripada dunia, Tirus, ya. Termasuk Gaza semua. Itu firman Tuhan katakan itu semua akan dimakan api habis. Termasuk peristiwa saat ini yang di Gaza, saudara, ya, itu lagi dibom terus oleh
Israel itu ternyata ada tertulis dalam firman Tuhan, saudara. Ya, saya mau baca. Sefanya pasal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi, Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bagikan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada pendudukmu. Palestina ini dari Filistin, saudara, ya. Kalau kita lihat, hai Kanaan, ya, tanah orang Filistin, Palestina, itu semua ini kan firman Tuhan dikenapi, ya. Saya tidak ngomong diri sendiri, ini firman Tuhan katakan, semua akan habis oleh mati, termasuk dunia ini. Dunia nanti akan habis oleh api. Soalnya itu pentingnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Berikutnya saya mau baca sampai selesai. Askelon akan melihatnya, lalu takut juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon pun tidak akan diambil lagi. Ini sudah firman Tuhan digenapi, sudah saya baca tadi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Nah, ini Palestina, Filistin, Asdod, kan diserang di sana semua tuh. Ya, kena semua, saudara. Ayat 7. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejikan dari antar giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkenan dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Jadi dunia pun, saudara, penduduk manusia kurang lebih 8 miliar. Tuhan mau binasakan, bisa nggak? Bisa, saudara. Termasuk saya dibinasakan. Bisa, semua dibinasakan sama Tuhan bisa, karena Tuhannya Tuhan. Tapi untung besar, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan yang maha baik. Tapi asal jangan berdosa kepada, jangan nyakiti Tuhan. Karena mereka nyakitin Tuhan, ya kena semua. Gaza semua kena, nyakitin Tuhan, tidak bertobat. Ya. Ayat 9. Bersorak-sorak dengan nyaring dia putri Sion. Bersorak-sorak, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil, jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini ternyata saudara, ini adalah Yesus, ya. Ya, putri Yerusalem. Rajamu datang. Yesus adalah raja. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai muda. Dan ternyata tertulis dalam, kita mau baca Lukas 19, saudara. Lukas 19 ayat 30, 28. Saya mau baca Lukas ayat 19, 28 sampai 30. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Yesus ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Baru tuh kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambak yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan japlah kemari. Dan Yesus ternyata cocok, sudah dinubuatkan 500 tahun sebelumnya. Jadi 2500 tahun yang lalu dari saat ini sudah dinubuatkan, sudah. Dan ternyata firman Allah dikenapi. Ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah Yesus, ya. Kita bangga punya Yesus menjadi juru selamat kita. Ayat 11, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang tananmu dari lubang yang tidak berair. Kembali ke kota bentengmu, hai orang tanan yang penuh harapan. Pada hari itu juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melenturi Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim. Dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru mesbah. Ayat 16, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikian mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan angka indahnya teruna bertumbuh besar karena gandum, dan anak darah karena anggur. Amin. Puji Tuhan. Ayat 16 dikatakan Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Amin. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dia akan mendatangkan keselamatan. Saya kasih ayat terakhir, saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, demikian firman Tuhan.
yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Tuhan sudah menyiapkan keselamatan bagi kita. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita tidak mau seperti mereka-mereka yang keras kepala, yang akhirnya hancur dimakan api. Dunia nanti akan dihukum oleh api. Tapi bagi kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Mari kita mau setia. Kita mau cinta Yesus. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka Allah akan senantiasa menyertai kita. Sesuai dengan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang terima kasih Tuhan, yang teguhkan hatiku. Terima kasih Bapa, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sedang menyertai kita membaca Zakharia pasal 9 ayat 1 sampai 17. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terpujilah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu jangan lupa selalu berjagalah dan berdoalah. Dan kita menanti kedatangan Tuhan, karena janji Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita semua pada hari yang besar, hari yang mulia. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.